Selamat sore guys. Nah, di sini ada aku Kisha. Dan di sini ada aku Lulu. By the way, hari ini kita lagi ada di loki.id. Oh ya, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih, guys? Nah, jadi guys, kita tuh sore hari ini pengen ngobrol-ngobrol santai aja bersama owner Dinama Konstruksi. Boleh perkenalan, Pak? Oke, perkenalkan nama gue Dandi Firmansyah. Gue selaku founder dari PT Dian Asa Mandiri atau yang lebih dikenal dengan Dinama Konstruksi untuk di sosial media. Nah, Pak Dandi, aku mau nanya nih, basic pendidikan Pak Dandi tuh apa sih, Pak? Kalau basic pendidikan itu awalnya gue ada dari SMA itu sudah di dunia konstruksi sebenarnya. Oke. Itu pada SMA itu gue lulusan dari SMK Negeri 26 atau yang lebih dikenal dengan STM Pembangunan Jakarta yang ada di Romangun. Untuk pendidikan sarjana gue itu lanjut juga di teknik sipil di Universitas Krishna Dwi Payana. Oke. Itu ada di Jatiwaringin. Itu kampus yang oke banget. Oke guys, berarti Pak Dandi ini basic pendidikannya SMA-nya ada di SMK 26 atau yang dikenal biasa seperti SMA Pembangunan Jakarta ya Pak ya. Betul. Dan kuliahnya di Unkris. Nah, kalau boleh tahu, Pak Dandi itu sekarang sedang run bisnis apa sih, Pak? Dan sudah berapa lama Pak Dandi ada di industri konstruksi? Kalau kalau saat ini bisnis yang running itu tidak jauh-jauh dari dunia pembangunan. Yang pertama pasti yang utama adalah kontraktor. Kontraktor itu kita pengerjaan itu dari desain, pembangunannya sekaligus sampai pengerjaan interior dan furniture. Terus untuk yang kedua kita ada di lini bisnis yaitu dunia developer properti. Kita membangun kawasan atau membangun lingkungan perumahan klaster. Itu kita mainnya juga tetap di daerah Bekasi. Selanjutnya itu yang sedang mau kita running itu ada di dunia tracking. Itu yang dalam waktu dekat akan kita running juga, dan plan di akhir tahun ini kita akan mencoba masuk ke dunia kesehatan atau klinik. Oke. Oke, berarti di Dinama itu nggak cuman ada kontraktor dan lain-lain ya, jadi ada propertinya juga, guys. Pak Dandi, boleh nggak sih Pak diceritain perjalanan dari bangunnya Dinama pertama kali hingga saat ini tuh seperti apa sih Pak? Jadi perjalanan awal itu dimulai tahun 2021 di mana kita mulai bikin legalitasnya, yaitu yang awalnya adalah CVDTS, yaitu Dian Tangguh Sejahtera. Itu kita berdiri tahun 2021, kita running sampai dengan 2025. Setelah 2025 kita coba rebranding untuk masuk ke ranah dunia digital, karena perkembangan zaman dan lain-lain kita tidak bisa mengandalkan klien atau owner-owner hanya sebatas door to door saja, tapi di marketing kita mau improve, kita mau kembangin di digitalnya. Akhirnya kita bikin atau kita buat perusahaan satu lagi yang namanya adalah PT Dian Asa Mandiri atau Dinama Konstruksi. Itu fokusnya nanti untuk ke B2C, yaitu yang kita kejar marketnya adalah untuk end user, untuk landed atau perumahan ya. Itu yang akan kita kejar di namanya adalah itu. Terus untuk perjalanannya kurang lebih itu sudah berjalan 5 tahun. Ini mau masuk ke tahun ke-6. Terus untuk si Dinama sendiri ini kita sudah mulai lumayan dikenal di dunia digital, sehingga apa yang dulu saya ragu-ragukan itu bener nggak sih digital itu works untuk kita jadikan bahan marketing, layak nggak sih untuk kita develop digital marketing itu. Dan ternyata selama kami develop di digital marketing bersama tim,
kurang lebih dalam waktu 6 sampai 7 bulan itu benar-benar works. Pada akhirnya setelah kita develop itu semuanya sudah running by system. Pada akhirnya kita ternyata works ya digital marketing itu, ternyata benar ya uh, dunia digital itu seluas itu, dan ternyata benar ya apa yang dulu saya ragu, apa yang dulu saya takut, ternyata sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat itu ya fakta adanya. Dan kita develop 7 bulan ini di digital marketing itu bukan cuma untuk jualan doang, tapi di situ ada framework yang kita bentuk, ada workspace yang kita bentuk juga untuk tim digital sendiri, terus ada SOP yang sudah dipakemkan untuk digital marketing. Dari head marketing kita sendiri sudah nentuin nih standarisasi dari kontennya, iklannya, terus campaignnya, bahkan sampai ke talentnya tersendiri atau objek yang biasa suka ada di video itu sudah sangat mengerucut, karena kita sudah punya database untuk iklan mana sih yang works, iklan mana sih yang bisa kita pakai, objek apa yang bisa kita ambil yang menarik, semuanya itu sudah ada. Jadi KPI-nya sudah terbentuk, sehingga setelah bulan April tahun 2026 itu sudah running by system dari tim marketing, dan gak luput dari head marketing kita yang nge-develop itu benar-benar ya siang malam lah, kadang kita juga nggak tidur. Itu udah jadi hobi sehari-hari nggak tidur untuk develop ini. Tapi di ujungnya buat saya pribadi buah positif yang saya bisa ambil, dan saya sangat-sangat senang sebenarnya. Ya, berarti hasil yang dari gak tidur itu berarti memuaskan ya Pak. Betul, untuk sekali. sejauh ini. Betul. Jadi berarti itu guys, perjalanan yang Pak Dandi alamin dari bangunnya Dinama Konstruksi hingga saat ini ya Pak, perjalanannya sangat amat luar biasa banget guys. Saya sendiri pun wow, Usaha tidak mengkhianati hasil ya ternyata. Betul. Ya jadi Betul seperti sekali. itu teman-teman. Betul guys. Nah, kalau boleh tahu sekarang Dinama Konstruksi itu lagi fokus di bisnis dan di branding mana sih Pak? Kalau untuk saat ini kita di Nama lagi fokus untuk region Bekasi. Itu Bekasi maupun Bekasi Kota ataupun Kabupaten, karena berdasarkan data yang kita dapat hasil develop, akhirnya kita mengerucut kepada region dulu sebelum kita mau mengembangkan ke region atau wilayah yang lain. Karena di Bekasi ini kita nggak pungkiri ya, Bekasi itu sangat luas. Bekasi Kota bahkan sampai Kabupaten itu sangat-sangat besar gitu wilayahnya. Kebutuhannya juga sebenarnya banyak, tapi banyak owner atau klien ini yang bingung untuk memilih kontraktor. Dan segmen yang kita kejar adalah sudah pasti segmen-segmen yang masih muda, yang masih ya kalau kita rate pakai usia mungkin usia 30-an sampai 40-an, yang rumah pertamanya perlu diremajain, terus mereka ingin yang kekinian. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya saat ini marketnya. Karena semakin teknologi berkembang, market itu semakin luas, kepercayaan klien itu semakin dipertimbangkan oleh kita. Bahkan klien pun untuk memvalidasi kontraktor itu untuk zaman sekarang benar-benar akurasinya sangat tinggi. Banyak benchmark yang mereka pakai, terutama kantor atau visi kantornya di mana, di dalam perusahaan itu ada berapa orang, dalam 1 tahun atau dalam saat mereka mau mengerjakan proyeknya itu menjalankan berapa proyek, perusahaan ini sanggup mengerjakan proyek dalam satu waktu itu berapa banyak.
secara legalitas, bahkan sampai ke ownernya itu mereka screening semua. Jadi saat ini tuh nggak bisa kita yang asal jalan aja dulu, atau kayak udah kita percaya aja dulu gitu, kita jual keindahan atau apa, itu udah menurut kita dan menurut data itu sudah kecil persentasenya, karena mereka atau klien sudah jauh lebih pintar lah. Kita aja sekarang kalau mau beli apa-apa, nyari taunya tuh sedetail itu, validasinya seakurat itu, apalagi di dunia konstruksi itu kan mereka mau ngebangun rumah yang dimana satu kali ngebangun ya mereka mau long lasting lah untuk jangka panjang, terus mereka nggak mau ngeluarin biaya kedua kali, terus mereka nggak mau ada biaya-biaya yang tidak jelas yang tidak tercantum di BOQ atau RAB, karena itu banyak yang terjadi di lapangan. Itu menurut hasil riset kita terhadap klien yang kita tanya satu persatu, kenapa sih milih Dinama, kenapa akhirnya Dinama yang mengerjakan, ya hasilnya itu yang kita dapat gitu. Salah satu hal yang paling penting yang kita dapat itu inputnya adalah masa pemeliharaan, di mana eh, kebanyakan kontraktor di luar tidak mencantumkan atau ada yang tidak mau ditahan biaya retensi itu yang menurut saya dan tim marketing ternyata itu menjadi USP buat Dinama itu sendiri. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain sudah banyak juga, tapi untuk kita yang sedang running atau kita masih tergolong baru di dunia konstruksi, kita masih mencoba berkembang, ternyata itu sangat-sangat penting dipakai dan menjadi salah satu SOP kita di perusahaan untuk perjanjian kontrak. Oke, berarti untuk mendapatkan trust customer itu cukup sulit ya, Pak? Trust customer itu sangat-sangat sulit untuk kita dapat. Makanya di kita itu ada proses atau kita ngedevelop customer journey di kita, yang kita dapatkan adalah paling cepatnya itu kurang lebih 1 bulan bisa dealing, tapi standar kita adalah 3 bulan paling cepat, dan paling lamanya di 6 bulan. Tapi ada yang sampai 1 tahun ada. Makanya itu uniknya kita di dunia konstruksi apalagi jasa, ada perjalanan customer atau owner yang ingin memakai jasa kita, ya mereka itu waktunya nggak bisa kita ukur dan kita takar. Jadi kita harus ngerti nih kebutuhan klien kita apa, latar belakang klien kita seperti apa, lingkungan klien kita itu gimana, lingkungan proyeknya yang akan dikerjakan seperti apa. Kita selaku eh, pengusaha di bidang jasa konstruksi itu penting banget buat kita tahu latar belakang klien kita sendiri. Itu harus kita dalami. Itu sudah masuknya ke seperti apa ya, klien itu sama kita seperti sahabat lah. Mereka ada struggle perizinan, mereka ada struggle pengaplikasian atau pengerjaan atau pemilihan material. Itu kita sangat-sangat terbuka untuk proses itu. Sampai ada yang masuk ke ranah internal keluarga, itu juga ya akhirnya kita tengahi, kita kasih advice yang objektif. Kita tidak memenangkan si suami ataupun istri, tapi kita mencari win-win solusi untuk pasangan-pasangan yang ingin membangun rumah di Dinama Konstruksi. Berarti emang dinamainnya problem solvingnya bagus banget ya guys, sampai ada problem antara suami istri pun bisa diselesaikan. Oke, next. Nah, Pak Dandi, biar teman-teman nih juga tahu, sebenarnya tuh kalau kita mau bangun rumah tuh step by stepnya tuh harus yang dilakuin seperti apa sih, Pak? Oke. Nah, biar teman-teman juga bisa tahu ya. Kalau di Dinama ini kita punya frameworknya itu sudah pasti yang pertama itu tahapannya adalah konsultasi. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita, yang turut ya, customer nih butuh apa sebenarnya, bukan customer ingin apa tapi fungsionalnya dulu yang kita kejar.
Udah pasti di situ nomor pertama. Yang kedua, setelah kita tahu klien atau customer di nama ini seperti apa, latar belakangnya, lahan proyeknya segala macam, itu baru kita bisa translate ke tahapan selanjutnya, itu layouting. Biasanya layouting ini kita sangat-sangat personal karena setiap customer atau klien punya keinginannya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, sehingga kita harus benar-benar bisa menerjemahkan apa sih kebutuhan klien yang sebenarnya, karena banyak klien yang nggak tahu kebutuhan sebenarnya atau fungsionalnya yang seperti apa, karena mereka hanya bayar referensi aja yang ada di internet, yang ada di, mungkin banyak dari cewek-cewek tuh pakai Pinterest ya. Pinterest, benar. Tuh. Ya, Pinterest, TikTok. sehingga di situ fungsinya kita adalah sebagai translator mereka untuk menentukan tata ruang, tata fungsional, estetika, dan tata ruang sirkulasi juga. Itu tugas kita tuh sebagai design and build. Setelah masuk tahap itu, biasanya klien sudah clear dengan layout dan segala macam, itu masuk ke tahap konsep. Nah, dari konsep ini biasanya dari Dinama itu mengeluarkan yang namanya mood board. Itu mood board itu meliputi apa aja sih? Yang pasti yang pertama adalah layout. Layout ini layout yang sudah terkunci oleh klien. Karena ketika layout ini tidak terkunci oleh klien, kita sebagai kontraktor pasti akan bingung. Apa nih yang mau kita kasih konsepnya? Karena kan layout ini sangat penting buat nentuin konsep. Betul. Gitu. Jadi akan keluar yang namanya mood board. Di situ ada konsep atau desain bangunan rumahnya seperti apa, secara fasad, secara interior, terus secara elevasinya juga. Terus kita harus bisa menyesuaikan bangunan ini dengan lingkungan sekitar biar tidak apa ya, tidak ada kesenjangan sosial lah, kecuali lahan tersebut ada di lingkungan yang memang privasinya cukup terjaga dan individunya masing-masing itu ya masing-masing aja. Kebanyakan di Indonesia ini kan budayanya masih yang budaya ini ya, budaya ya saling membantu, tegur sapa segala macem, yang masih satu sama lain itu apa ya namanya, guyup ya. Itu juga kita pikirin sampai ke tahap itu. Setelah masuk ke tahap mood board dan segala macam sudah clear, baru masuk ke tahap desain yang sesungguhnya terhadap lahan yang akan dikerjakan atau lahan yang klien punya. Yang paling sulit di fase ini karena kita mengimplementasikan referensi atau mood board ke layout yang sudah ada itu tidak semudah yang kita bayangkan tinggal tempel karena di situ ada komponen masa bangunan, bentuk bangunan, jenis bangunannya, terus pemilihan finishing materialnya. Itu faktor-faktor itu menjadi satu kesatuan yang bersinergi, nggak bisa dipisahkan. Setelah itu clear, masuk ke tahap kita present ke klien. Nah, present ini belum tentu di-approve juga secara desain. Biasanya ada revisi sampai 2 kali, 3 kali, atau 4 kali bahkan, atau berkali-kali pun bisa, karena ini balik lagi ke klien itu tersendiri gitu. Setelah itu clear, kita present sudah oke, baru masuk ke tahapan perhitungan RAB atau BOQ. Nah, di sini tahap paling krusial karena akurasi perhitungan, akurasi biaya, harga material dan jasa. Karena di dunia konstruksi ini sangat-sangat dinamis, harga material tuh pergerakannya nggak bisa kita ukur dengan waktu seberapa lama. Kita harus update segala macam, harus konfirmasi ulang ke supplier masing-masing, ke vendor. Itu benar-benar kita cross check satu persatu sehingga keluarlah angka global untuk pembangunan si proyek tersebut. Setelah itu sudah pasti yang paling penting adalah bagaimana penawaran dan konsep yang kita ajukan itu bisa deal dan sudah sesuai dengan yang klien atau customer inginkan untuk
pembangunan rumahnya. Paling kalau dari framework yang ada di Dinama seperti itu. Berarti prosesnya itu cukup panjang ya, Pak? Kalau prosesnya cukup panjang, makanya tadi saya bilang ada customer journey yang 3 sampai 6 bulan, ya itulah prosesnya. Iya ternyata bangun rumah nggak segampang itu ya guys, banyak yang harus cocok-cocokin juga. Ya, Mulai dari RAB, iya desain yang harus dan revisi. satu hal nggak semua keestetikan itu bisa dipakai sebenarnya. Betul. Karena kan Pak Dandi sendiri juga misal kita kasih desain itu nggak bisa langsung di approve. Karena kan harus dilihat juga masa pakainya. Itu ternyata Dan sangat ternyata bisa dilihat juga dari lingkungannya, lingkungan sekitar juga penting ya, Pak. iya, oke. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Pak. Kalau mau profiling kontraktor, itu untuk nentuin kredibilitas yang baik tuh gimana sih, Pak? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena penting banget kita buat tahu kontraktor itu capable atau enggak. Yang pertama pasti bisa dicek keabsahannya secara legalitas dan perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, perusahaan ini sudah berdiri berapa lama, sudah berjalan berapa lama. Itu bisa kita tracking. Yang ketiga pasti portofolio project. Itu kita bisa cari mungkin zaman sekarang di website, di Instagram, di TikTok, di Facebook, bahkan sampai di YouTube mungkin ya. Itu bisa kita cek hasil-hasil portofolionya mereka, real projectnya mereka, terus apa namanya, siapa aja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Itu bisa kita screening lewat sosial media. Selanjutnya adalah tim yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada berapa orang sih tim di dalam perusahaan tersebut? Siapa saja orangnya? Secara pendidikan apakah mereka sesuai dengan eh, dunia konstruksi atau enggak? Di bidangnya atau enggak? Pengalamannya itu untuk staff-staffnya apakah eh, capable, sudah berapa lama pengalaman mereka kerja? Itu di kita pasti ada pertanyaan itu, dan kita sangat-sangat terbuka untuk mereka bertanya staffnya ada berapa, terus klien yang dikerjakan pada saat ini ada berapa, terus kita buka company profile kita, legalitas segala macam kita pasti akan tunjukkan kalau di Dinama Konstruksi. Terus selanjutnya adalah yang pasti kemampuan secara finansial si perusahaan tersebut. Karena ketika project itu besar, kemampuan mengelola keuangan perusahaan itu tidak capable dalam perputaran uang besar, itu akan menjadi masalah juga. Karena di kontraktor itu hal yang paling penting adalah manajemen keuangan dan juga manajemen SDM. Itu kunci dari perusahaan bisa tetap berjalan, ya pasti di dua poin itu nomor satu gitu. Setelah itu seberapa valid sih kita bisa cross check, yaitu bisa kita lihat di Google Review dan segala macamnya, itu bisa kita cross check. Selanjutnya biasanya klien tuh akan bertanya terhadap kontraktor jenis kontrak atau sifat kontraknya seperti apa. Nah, di kita pun akan kita tunjukin draft kontrak kita seperti apa, sehingga klien itu sudah bisa nge-screening dengan valid si perusahaan ini secara kontraknya bener nggak sih, secara legalitasnya bener nggak sih, secara SDM-nya udah kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, segala macam. Itu penting banget. Makanya kalau kalian berdua mau nyari kontraktor, notes dari kita adalah tadi jangan sampai ada yang kelewat tahapan untuk proses screening perusahaan dan validasi, karena perusahaan itu tercatat secara negara, itu bisa dicek langsung gitu. Kalau kalian mau effort dan kalian mau lebih berhati-hati, karena membangun rumah itu bukan kayak kita beli baju, tapi itu kayak kita beli sesuatu hal yang kita maunya sekali pekerjaan ya sudah kita pakai lama, itu bisa 10 sampai 20 tahun gitu.
Oke, jadi untuk memilah-milih kontraktor itu harus melewati tahap screening dan validasi ya guys. Kita nggak bisa milih kontraktor tuh yang asal. Jadi itu kita harus memeriksa juga asal usulnya, terus kontraknya itu dalam bentuk apa, seperti itu guys. Iya, nggak bisa asal-asalan tinggal milih lihat Betul. Instagram Ya. cuman karena ada yang review dari TikTok atau dari sosial media lainnya, itu nggak bisa main Betul, kita asal-asal ya masih bisa cek guys. profil-profil lainnya atau Iya. portofolio yang mereka punya. Iya, betul. Nah, aku juga mau nanya nih Pak, biasanya tuh customer itu skeptis ketika momen apa sih Pak? Sudah pasti customer akan skeptis terhadap biaya, karena itu nomor satu. Makanya kita bisa kasih estimate untuk pekerjaan itu di depan berapa sih Pak kira-kira dengan luasan tanah misalkan 60, luas bangunannya 36, itu sudah kita bisa kasih estimasi secara singkat. Tapi untuk lebih detail lagi sudah pasti kita masuk tahap yang tadi untuk urutan pekerjaan dari nomor satu sampai dengan tahap penawaran, itu yang angkanya bisa kita bilang valid dan tidak akan berubah, karena di situ seterang-terangnya harga, seterang-terangnya spesifikasi, seterang-terangnya metode kerja ada di dalam situ gitu. Jadi sudah pasti klien paling skeptis sama harga karena itu sensitif. Oke, berarti Dinama tuh sangat transparan ya, Pak. Dan customer juga sangat-sangat sensitif dengan biaya tentunya. Iya, ternyata. Jadi kalau mau bangun rumah sebisa mungkin udah punya spare uang ya guys, biar nggak kaget-kaget banget. Oke, kalau challenge untuk deliver apa yang dimau klien ke staff tuh gimana sih, Pak? Challenge deliver apa nih yang dimaksud? Eh, challenge deliver yang dimau klien ke staff. Oh, oke. Itu hal yang paling sering kita temuin dan kita selalu solving pasti. Itu kadang suaminya mau A, istrinya mau B. Anaknya mau C. Oke. Tapi ntar ada mertuanya maunya D. Oke. Nah, itu tuh kita harus campurin, harus bikin sinerginya empat itu harus jadi satu sehingga oke mereka ketemu titik tengahnya. Empat-empatnya deal. Empat-empatnya pasti deal. Oke, jadi cukup sulit ya untuk ternyata menyatukan jadi itu semua. Pak Dandi agak sulit juga ya, Iya. harus nyatuin 4 kepala atau bahkan mungkin 7 kepala. Betul, selera 4 orang digabung jadi satu tuh Nah, gimana, tuh guys caranya Yang guys? bisa-bisa aja ya guys. Nah, kalau POV dari kontraktor, komunikasinya itu kan harus horizontal dan vertikal. Nah, paling sulitnya itu di mana sih, Pak? Itu semuanya pasti sulit ya. Karena posisinya tim marketing pasti harus ngerti hubungan horizontal. Karena tim marketing yang akan bersinggungan langsung dengan klien. Tapi tim marketing juga harus bisa ngerepresentasiin, nge-present ulang ke hubungan vertikalnya, yaitu staf produksi, staf desain, bahkan penanggung jawab atau prinsipal desain dan prinsipal tekniknya. Itu agak sulit di situ karena itu kan sudah banyak kepala ya. Satu kepala dari klien sendiri, kedua kepala dari si tim marketing itu sendiri, ketiga kepalanya tim produksi, belum kepala timnya desain, belum nanti bersinggungan sama tim finance yang selaku memanage keuangan perusahaan. Belum lagi saya pribadi kadang suka ikut andil di situ memang karena saya masih suka turun tangan ke setiap project, karena menurut saya penting sekali ketika owner itu turun langsung, jadi kita tahu perusahaan ini benar atau enggak berjalannya, staff ini sudah sesuai atau belum dengan SOP yang udah kita buat. Dan memang di bidang konstruksi masih banyak owner yang turun tapi tidak untuk mengerjakan pekerjaan merangkap, lebih concernnya itu kepada SOP pekerjaan yang udah ditentukan dan hasil pekerjaan yang ada di lapangan sudah sesuai atau belum yang sudah direncanakan oleh tim produksi dan tim desain. Biasanya
Ada di situ kendala-kendala Berarti beratnya. berarti Pak Dandi masih sering turun ke lapangan dong ya, Pak? Pasti saya akan turun ke lapangan itu di hari weekend. Itu hari Sabtu atau Minggu sudah pasti saya muter ke tiap masing-masing project. Oke. Karena di Senin sampai Jumat sudah tim produksi yang kontrol. Di Sabtu Minggu saya akan keliling karena seperti sidak dadakan ya. Oke. Jadi ketahuan mana staff yang nggak kerja, mana staff yang nggak benar, mana staff yang tidak menjalankan SOP. Di hari Sabtu Minggu itu bisa ketahuan. Karena dari hasil pekerjaan bisa kita lihat antara time schedule pekerjaan kita terus dengan target pekerjaan kita yang sebenarnya itu kita cross check langsung di lapangan. Jadi ketahuan nih misalkan Mbak Kisya selaku pengawas dari Dinama target minggu ini 10%, pekerjaannya A sampai Z gitu. Ternyata pas saya datang ke lapangan baru sampai C. Berarti ketahuan Mbak Kisya tuh nggak kerja Oke. atau dia menjalankan SOP atau tidak menjaga timeline yang sudah dibentuk oleh tim produksi. Molor ya, Pak, molor. Nah, itu yang paling penting, jangan sampai timeline atau schedule yang udah dibentuk itu apa ya, tidak sesuai lah. Pasti dari waktu molor-molor waktu pasti ada. Karena kita juga cantumkan itu di kontrak ada toleransi keterlambatan. Sehingga dari awal klien pun tahu ada keterlambatan, tapi ada batas maksimal. Tidak sewenang-wenang kita bikin keterlambatan tapi kita ada keterlambatan ini kita bisa pakai waktu itu, enggak. Kita tetap acuannya adalah kontrak utama, time schedule utama, di mana kita menjaga agar si pembangunan ini terukur dari segi biaya, waktu, dan mutu. Oke. Gitu. Berarti sudah diukur kayak keterlambatan itu sampai kapan ya, Pak? Betul. Nggak yang asal terlambat, molor gitu. Iya, dan juga kendalanya biasanya material nggak ready lah, Oke. atau tukang kerjanya lama. Ya. Makanya saya suka sidak di hari Sabtu sama Minggu. Jadi untuk staff yang ada di Dinama Konstruksi, mohon maaf. Kalau Sabtu Minggu saya suka keliling, jadi ketahuan kalian semua ya. Itu Sabtu Minggu doang tuh, Pak? Sabtu Minggu doang, karena Senin sampai Jumat pasti saya ada di kantor. Oke, tahu dong sekarang itu Iya, jadi Sabtu ketahuan. Minggu. Mohon maaf sebelumnya. Udah pada siap-siap ini berarti. Iya. Berarti yang jadi staff-staffnya di Nama Konstruksi Udah kalau dibocorin. Sabtu Minggu udah langsung gerabak gerubuk Iya ya. tuh, udah dibocorin tuh. Iya, oke. Jadi ternyata emang time scheduling itu penting, Penting banget, ya banget, teman-teman. guys. Dan terlambatnya juga bukan asal terlambat, udah diperkirakan waktunya, Iya. maksimalnya tuh kapan. Sudah ketaker lah ya. Betul bahasanya. sekali. Nah, dari aku tuh so far Dinama Konstruksi tuh bisa survive in this economy dengan cara apa sih, Pak? Sekalian tips and triknya. Ini kita pakai hashtag Indis Ekonomi ya. Oke, ya, betul. Kalau di nama sendiri, struggle terberat itu adalah di tahun 2025. Oke. Karena saya sempat discuss sama beberapa pelaku bisnis dari lini paling bawah sampai menengah ke atas, ya mereka merasakan hal yang sama. Karena kita apalagi di bidang jasa, lebih spesifiknya di konstruksi atau di lini bisnis saya yang lain, masyarakat skeptis untuk mengeluarkan uang karena faktor-faktor atau isu-isu internal di Indonesia maupun isu-isu eksternal global. Karena masyarakat Indonesia itu udah sangat-sangat pintar sekarang ya. Teknologi sudah sangat maju, segala macam apa bisa dilihat. Ya mereka lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang, tidak lagi sifat yang konsumtif. Even mereka mau bangun rumah itu pertimbangannya sangat-sangat berat. Makanya di 2025 itu kita hampir nol project. Baru dapat lagi project di akhir tahun itu sekitar 3 project. Dan di 2026 ini baru mulai kelihatan dari segi ekonomi keseluruhan mungkin sudah mulai ya naik tangganya satu anak tangga, walaupun ya naik anak tangga selanjutnya, tapi minimal kita semua sudah bisa naik tangga lagi nih, walaupun berhenti di satu anak tangga ini agak lama ya. Balik lagi, ini faktor global, faktor yang tidak bisa kita atur, ya kita cuma bisa survive untuk tetap bertahan di
ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, atau hashtag indis ekonomi ya. Mungkin kalau Mbak Kisya sama Mbak Lulu masih tinggal minta, Pak, minta, Pak, minta. Tapi kalau udah pelaku bisnis sudah pasti nggak bisa memikirkan hal yang sifatnya jangka pendek. Sudah pasti mereka berpikir itu minimal 2 sampai 3 tahun ke depan. Jadi manajemen keuangan, manajemen SDM, dan marketing itu adalah kunci dari di mana perusahaan bisa tetap running dan survive. Paling gitu aja. Oke, intinya balik lagi ke indis ekonomi ya guys. Ya berarti Dinama tuh udah melakukan riset indis ekonomi, dan Dinama juga udah melewati masa-masa up and down, dan dari situ juga Dinama sudah mendapatkan pelajaran dan pengalaman, jadi Dinama bisa Survive-nya belajar untuk dapet lebih banget. baik lagi guys, seperti Oke. itu. Nah, selanjutnya nih, aku mau ambil POV marketingnya nih, Pak. Salah satu cara buat Dinama dijangkau oleh klien itu tuh lewat sosmed. Nah, beberapa konten Dinama kan ada yang dapat komen-komen kontra kan tuh. Nah, menurut Bapak tuh gimana nih? Oke, kalau untuk di Dinama sendiri kita kan memetakan eh, lini marketing itu ada yang kita ke B2C, ada yang kita ke B2B, ada yang ke B2G, tapi sejauh ini kita masih ke ranah B2C dan B2B saja. Nah, kalau kita throwback untuk sosial media, komen-komen negatif apapun itu sudah pasti ada. Karena balik lagi kita juga bukan perusahaan yang besar, kita juga bukan manusia yang sepenuhnya benar, pasti ada aja keplesetnya, pasti ada aja salah ngomongnya. Cuma hal-hal tersebut yang kita dapat di komen atau apapun itu ya kita sikapinya dengan bijak aja. Walaupun ada komen salah atau komen yang nggak enak sampai ke kita, tapi kalau itu ternyata benar, itu kan salah satu bentuk buat kita improve. Kenapa kita harus takut sama komen jelek? Kalau misalkan tujuannya untuk kita pakai improvisasi, oh ternyata benar kok komen jelek itu ada di kita, ya kita improve pasti. Tapi kalau yang sifatnya mau menjatuhkan atau apapun itu, ya kita sikapi dengan bijak aja. Karena di dunia digital itu kan setiap orang punya hak buat komen ya, Betul. ya kan? Jadi ya menurut saya pengguna sosial media yang baik adalah orang yang bijak melakukan aktivitas di sosial media aja sih. Betul. Kalau mereka selaku sama-sama pebisnis, ya nggak perlu saling ngejatuhin. Kalau mereka sama-sama di satu tempat kerja, nggak usah saling ngejatuhin juga. Walaupun di dunia digital bisa pakai fake account atau apapun itu, ya tetap aja itu masih bisa kita tracking, kita screening siapa ya pelakunya. Itu pastilah, apalagi cewek-cewek kan. Akunnya bisa ada 1.000 kali buat nyari tahu. Betul. Paling sih gitu aja kalau dari saya. Oke. Berarti memang kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media ya guys. Harus bijak, dan kalau udah berani terjun ke sosial media itu udah harus berani sama judgement-judgementnya Betul. sosmed-sosmed itulah ya. Kita terima Cita-cita kritik. damai. Betul. Dan paling benar emang berdamai dengan kritik ya. Untuk Betul. Kita improvement kritik juga. tapi kita juga improve guys. itu. Itu wajib. Kalau memang kritik ada di kita. Iya. Kalau kritikan yang gak ada di kita, ya udah Ya kita udah. terima dengan bijak. Terima lapang dada aja guys. Kuncinya apa? Ikhlas. Ikhlas, legowo, peace. Oke. Nah, selain kontra yang didapat dari orang luar gitu, ada nggak sih kontra yang Bapak dapat dari klien atau dari manpower, Pak? Kalau kontra dari klien atau manpower juga pasti ada. Karena kan klien adalah tahta tertinggi ya dari industri kita. Jadi ketika klien itu kritik atau biasanya ada yang marah atau apa, selama itu sesuai dengan kontrak, kita harus terima. Itu perjanjian yang sudah kita sepakati kedua belah pihak. Terus yang kedua, kalau dari manpower atau tukang, ya wajar mereka pasti ada kontranya dengan tim lapangan biasanya ya. Karena ya mereka kerja itu kan capek, panas-panasan.
memang benar-benar kerja yang dipakai adalah fisik, nggak cuma otak gitu. Ya kalau misalnya kayak kalian kerjanya di kantoran, dingin segala macam, diomelin masih bisa lebih tenang gitu. Tapi kalau di lapangan, posisi lagi panas, mereka kerja capek, kalian salah metode negornya, ya pasti kalian akan diomelin balik sama mereka. Padahal kalian yang benar gitu, cuma komunikasi itu kan ada metodenya. Untuk dalam level kemanusiaan itu ada level-level tertentu yang kita harus eh, jaga komunikasinya, metodenya, penyampaiannya, intonasinya itu nggak bisa sembarangan kalau di dunia konstruksi. Karena banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih berpengalaman dari kita. Jadi kalau kita sok pintar atau kita sok sok paling jago, ya sudahlah, matilah kita di dunia konstruksi. Karena dunia konstruksi industri yang sangat sempit, kita bisa kenal satu sama lain itu walaupun beda pulau itu bisa kenal. Sesempit itu dunia konstruksi yang saya rasain gitu. Intinya jangan merasa lebih baik dari orang lain Betul ya. guys, kita nggak tahu orang itu bisa jadi lebih berilmu daripada kita, pengetahuannya lebih luas dari kita. Iya. Kita nggak bisa melihat cover orang doang. Don't judge book by cover. Dan kehidupan ini nggak selalu di atas ya guys, Iya, ada kehidupan up nggak and selalu down. berputar di kita guys. Nah, Kata-kata Bang Dandi. Betul, oke. Nah, as long di industri ini, pros dan cons yang paling menyenangkan dan menyebalkan itu apa sih, Pak? Eh, Kayaknya yang menyebalkan. Yang paling menyebalkan itu sudah pasti gonta-ganti material dan pelaksanaan ya. Biasanya suka gonta-ganti material yang tadinya mau A jadi B, B jadi C, ntar besoknya berubah lagi jadi D. Nah itu banyak klien seperti itu, tapi ya balik lagi yang kita tahu adalah klien itu adalah tahta tertinggi. Jadi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak aja. Selama itu tidak menyalahi aturan, selama itu tidak menyalahi kontrak, itu tidak masalah. Yang kedua yang paling menyebalkan adalah ya manpower. Kadang pergantian manpower itu silih bergantinya cepat banget. Entar lah bilangnya sakit lah, padahal pindah kerja ke tempat orang lain. Entar bilangnya orang tuanya butuh uang. Terus kadang-kadang kasbon yang enggak sesuai aturan. Oh, ada yang begitu ya, Pak? Ada. Oh, Kadang mereka nggak tahu, seperti nggak tahu aturan lah. oke. Sedangkan perusahaan itu kan punya SOP Betul. gitu. Terkadang mereka nggak ngerti terhadap itu. Paling kalau dari POV saya selaku pelaku bisnis di dunia konstruksi, yang paling saya jengkel sih biasanya itu aja. Oke. Cuma kalau yang paling bikin saya senang adalah ketika klien sepenuhnya menyerahkan pembangunan dari perencanaan sampai pelaksanaan itu ke kita. Tetap ada campur tangan dari klien, tapi mereka pure percayakan ke kita dari desain, pemilihan material, karena di situ kita benar-benar bisa apa ya istilahnya tuh bisa ngeluapin emosi kita lah, ya kan, idealisme kita keluarin sehingga tim akan melakukan yang to the best untuk project tersebut, Betul. sehingga klien pun senang. Tapi dengan catatan jangan pernah menyalahkan aturan, di mana klien sudah percaya, kita malah nyari celah satu hal dan lain hal gitu. Betul. Itu jangan pernah dipakai prinsip tersebut, karena ketika klien sudah percaya dan sepenuhnya menyerahkan ke kita, itu sudah tahta tertinggi buat kita. Berarti kita benar-benar bisa dipercaya oleh orang tersebut untuk pemilihan material, bentuk, desain, segala macam apapun itu sifatnya, kita bakal benar-benar jaga. Karena ketika trust itu sudah hilang, itu akan cepet menyebar kemana-mana. Dan hati-hati, sosial media itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati ya guys. Jadi emang untuk mendapatkan trust customer itu kan cukup sulit, dan kalau kita udah dapat trust dan semuanya dialin ke kita tuh harus melakukan to the best ya Pak. Betul. Jangan sampai mengecewakan customer dan disalahgunakan guys Berarti kepercayaannya. iya, artinya customer juga bisa menyerahkan semuanya kepada kontraktornya, dan tapi masih bisa juga tetap untuk request ternyata ya Pak, dari segi material, kliennya, atau bahkan untuk menyerahkan semuanya juga ada Pak. Ada. Oh, ada, oke.
Oke guys, kita langsung beralih ke segmen jawab, Jawab cepat. Oke, 1, 2, 3. B2B or B2C? Itu sih. Oke. Renovasi or bangun total? Dua-duanya. Aduh, Jakarta atau Bekasi? Bekasi. Oke. Klien tegas atau klien iya aja? Klien tegas. Oke. Market digital atau tenda? Market digital. Oke. Hore! Aduh, nggak kerasa banget nih guys. Kita udah banyak banget dapat insight dari Pak Dandi ya. Terima kasih juga Pak Dandi udah ngasih banyak kita insight. Dari tadi udah sekitar berapa menit nih ya kita? 1 jam kayaknya ada deh. Ada ya, kayaknya 1 Iya, jam sepertinya. Kan udah aus nih. Iya, sampai udah seret gitu ya. Betul. Nah, terima kasih juga kepada Pak Dandi sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kita lagi di lowkey.id guys, tempatnya oke banget. Dari tadi kita juga enjoy ya di Enjoy sini. banget guys. Top banget Betul. tempatnya. Ini juga kebetulan adanya di Bekasi guys. Bekasi. Emang kayaknya Bekasi top banget ya. Top banget. Dari segi konstruksi iya, dari segi tempat nongkrongnya juga asik. Betul guys. Terima kasih juga kepada Loki atas tempatnya yang sangat nyaman dan jujur ini PW banget sih, jujur. Terima kasih Loki. Terima kasih Terima Loki. kasih juga, Loki. Dan Nah, buat terima kasih juga untuk Pak Dandi banget. betul. Nah, buat kalian yang mau nongkrong atau WFH sambil ngopi di daerah Bekasi ini boleh banget datang ke sini guys. Nyaman Langsung ke banget. sini, harga Betul. affordable, tempat oke, rasa juga oke. Tempat duduknya juga gak pegel guys. Dari tadi kita gak pegel kok. enak, enjoy banget. Enjoy banget kita. Nah, kalau boleh tiduran di sini kita pengen tiduran guys. Alika boleh tiduran nggak Kalika di sini? Boleh tiduran nggak di sini? Boleh tiduran tuh Boleh. guys Bukan kalau boleh nggak lagi, malu. tapi boyeh ya teman-teman. Kalau nggak malu. Oke, Tuh. sekian gitu Ya aja. sekian guys dari kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi guys. Dadah. Dadah teman-teman.